Dampak-dampak yang memang bisa terjadi membahayakan pada bayi apabila lahir lewat HPL. Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis obgyn. Untuk moms pastinya nggak pengen banget dong kalau sampai terjadi apa-apa dengan si baby. Apalagi hanya karena kita lupa HPL, terus jadinya lewat HPL. Nah, apa aja sih yang dampak yang bisa terjadi? Memang yang pertama, karena setelah 36-38 minggu, fungsi plasenta akan menurun karena seiring dengan perjalanannya kehamilan makin menua, adapun terjadi penuaan plasenta, kalsifikasi plasenta, otomatis penyerapan plasenta pun juga jadi tidak optimal, termasuk cairan juga mulai berkurang, cairan ketuban, berat badan bayi nggak lagi nambah, lalu setelah itu bisa aja terjadi gangguan denyut jantung, bisa terjadi mungkin takikardi, denyut jantungnya bayi bisa sangat meningkat, atau bradikardi, denyut jantungnya bisa sangat lemah, dan selanjutnya bisa terjadi kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini yang bisa menyebabkan bayi tidak berada di area yang sejahtera, sehingga bisa memicu yang namanya mekonium. Bayinya di dalam karena terasa stres, dan setelah itu bayinya bisa terhirup atau terkena kemasukan nya sendiri atau meconium aspiration. Ini juga bisa mengakibatkan bayi menjadi gawat janin, bayi bisa meninggal di dalam. Dan selain itu, misal nih ternyata nggak ada itu semua, tapi bisa aja bayi yang di dalam ini ketika udah tambah usia kehamilan kan tambah lama tambah besar, bisa aja babynya tambah besar dan jadi nggak masuk panggul. Otomatis ketika bayi nggak masuk panggul, si mams nggak kerasa mules, nggak kerasa apa, nah dikiranya memang belum saatnya persalinan, padahal sebenarnya itu udah melewati HPL itu. Nah, cara taunya gimana sih? Yang pasti yang pertama, mams harus konsultasi ke dokter. Kapan nih dok sebenarnya HPL yang sebenarnya? Terus yang kedua, dilihat bagaimana nih kondisi babynya ini, bagus nggak? Apakah ada kemungkinan lilitan tali pusat, atau babynya mungkin oblik atau miring, atau ada hambatan di bawah sehingga babynya nggak bisa masuk panggul, ataukah mungkin panggul sempit. Nah, itu bisa ditanyakan ke dokternya. Dan kalau ternyata semua baik-baik saja, denyut jantungnya bagus, plasentanya, air ketubannya bagus, mams masih boleh nunggu sampai 41 minggu. Nah, di saat itu mams tetap langsung berdayakan diri, olahraga, power walk, induksi alami dengan berhubungan. Nah, itu biasanya bisa memicu kontraksi. Jadi selalu semangat ya mams. Nah, kita tetap berserah sama Tuhan, meminta yang terbaik, diberi kemudahan dan kelancaran selama persalinan. Yang pasti harus selalu kontrol rutin dan monitor tendangan baby ya. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Bye bye. Jangan lupa subscribe and share. See you.